Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Hera di channel Biologi Asik. Kali ini kakak akan melanjutkan materi untuk kelas 11 SMA, yaitu sistem imun bagian yang kedua. Jadi untuk bagian pertamanya sudah pernah kakak upload, jadi jangan lupa ditonton ya. Yuk langsung aja kita bahas. Sebelum itu, jangan lupa untuk dukung terus channel Biologi Asik dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa untuk like dan juga komen video ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan skip-skip iklannya ya. Cakupan materi yang dibahas pada materi sistem imun, yang pertama adalah fungsi dari sistem imun. Yang kedua adalah pertahanan tubuh non-spesifik, yang ketiga pertahanan spesifik, yang keempat macam-macam imunitas, dan yang kelima adalah gangguan sistem imun. Nah, untuk materi pertama dan kedua, yaitu fungsi sistem imun dan pertahanan tubuh non-spesifik, sudah dibahas di video sistem imun bagian pertama ya. Oke, sebelumnya kita review sedikit ya tentang pengertian dari sistem imun dan juga fungsinya. Biarpun ini sebenarnya sudah kakak bahas di video yang pertama ya. Nah, jadi sistem imun itu adalah sel ataupun jaringan yang dapat membentuk sistem kekebalan di dalam tubuh kita. Nah, fungsinya adalah yang pertama untuk menangkal antigen yang masuk ke dalam tubuh. Nah, jadi kita ingat lagi ya, bahwa antigen itu adalah benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Bisa berupa virus, bisa berupa bakteri, jadi apapun itu yang dianggap asing oleh tubuh kita itu namanya antigen. Yang kedua, fungsi sistem imun adalah untuk mempertahankan tubuh dari patogen. Jadi, sistem imun ini menjaga tubuh kita dari patogen. Yang ketiga adalah untuk menyingkirkan sel-sel yang sudah rusak akibat suatu penyakit. Jadi, jika tubuh kita itu diserang suatu penyakit, nanti sel-selnya itu akan rusak. Nah, sel-sel yang rusak ini nanti akan disingkirkan di dalam tubuh kita ya karena sudah tidak bermanfaat lagi. Nah, itu dengan adanya sistem imun. Dan yang terakhir adalah untuk mendeteksi dan juga menghancurkan sel-sel abnormal, termutasi ataupun ganas. Mekanisme sistem imun atau mekanisme pertahanan tubuh dapat dibagi menjadi dua, yaitu pertahanan tubuh non-spesifik atau alamiah, dan juga pertahanan tubuh spesifik. Nah, untuk yang non-spesifik itu adalah pertahanan tubuh yang tidak ditujukan untuk melawan antigen. Nah, kalau spesifik namanya juga udah spesifik ya. Jadi ini adalah pertahanan tubuh kita yang memberi respon langsung terhadap antigen spesifik. Nah, untuk pertahanan tubuh non-spesifik sudah dibahas ya di video yang pertama. Oke, nah ini adalah mekanisme pertahanan tubuh kita secara garis besar ya. Jadi tadi pertahanan tubuh kita terdiri dari pertahanan tubuh non-spesifik atau alamiah dan spesifik. Nah, untuk yang non-spesifik itu terdiri dari garis pertahanan pertama dan garis pertahanan kedua. Nah, jadi untuk garis pertahanan pertamanya itu ada kulit, membran mukosa, rambut hidung, silia, kemudian cairan tubuh yang mengandung zat kimia antimikroba, kemudian ada populasi bakteri non-patogen. Nah, sedangkan pertahanan kedua itu adanya inflamasi, sel fagosit, dan protein antimikroba. Nah, ini semuanya sudah dibahas di video sistem imun bagian pertama ya. Sedangkan di video kali ini kita akan membahas tentang pertahanan tubuh spesifik atau garis pertahanan ketiga yang terdiri dari limfosit dan antibodi. Pertahanan tubuh spesifik atau garis pertahanan ketiga itu dibagi menjadi dua, yaitu pertahanan tubuh yang diperantarai oleh antibodi atau imunitas humoral dan ada imunitas seluler atau imunitas yang diperantarai oleh sel. Untuk imunitas humoral, contohnya adalah pembentukan antibodi oleh sel B plasma, sedangkan imunitas seluler itu adalah pembentukan limfosit T yang secara langsung akan menyerang antigen. Jadi, untuk yang pertahanan tubuh spesifik itu terdiri dari sel B dan juga sel T. Dalam pertahanan tubuh spesifik ada dua komponen yang terlibat. Yang pertama ada antigen dan yang kedua ada antibodi. Komponen pertahanan spesifik yang pertama ada antigen. Nah, apa sih antigen itu? Jadi antigen adalah molekul asing yang dapat dikenali oleh sistem imun. Antigen ini dapat berupa bakteri, virus, protein, karbohidrat, sel kanker, dan juga racun. Nah, bagian dari antigen yang pertama ada determinan antigen atau disebut juga dengan epitop. Jadi epitop ini adalah bagian antigen yang memicu respon imun. Jadi dengan adanya epitop itu akan menginduksi pembentukan antibodi di dalam tubuh kita. Sebagai contoh, di sini ada virus, berarti virus itu adalah antigen ya. Nah, virus itu jadi memiliki epitop nih. Nah, epitop ini, nah yang ini nih ya, yang orange atau yang ungu ataupun yang bulat-bulat ini ya, ini adalah epitop. Nah, dengan adanya epitop ini nanti itu akan
dapat menginduksi tubuh kita untuk membentuk antibodi. Nah, jadi yang ini nih ya, yang seperti huruf Y ini adalah antibodinya, sedangkan yang bulat-bulat dan juga ini ada yang segitiga ini adalah epitopnya, atau ini adalah globular protein. Nah, ini antigen berarti kan. Globular protein itu juga memiliki epitop yang akan dikenali oleh antibodi tubuh kita. Bagian antigen yang kedua ada hapten. Nah, hapten itu merupakan molekul kecil yang jika sendirian dia tidak dapat menginduksi pembentukan antibodi. Nah, sebagai contoh ya, ini adalah molekul hapten. Nah, ini adalah carrier, protein carrier. Nah, jika molekul hapten ini sendirian, maka dia tidak akan menginduksi pembentukan antibodi di dalam tubuh kita. Tapi kalau molekul hapten ini berikatan dengan carrier, dengan protein carrier, nah maka nanti akan menjadi antigen yang dapat menginduksi pembentukan antibodi di dalam tubuh. Hapten ini dapat bersifat imunogenik jika bergabung dengan carrier yang bermolekul besar. Jadi karena hapten itu molekulnya kecil, sehingga kalau sendirian itu tidak akan terdeteksi oleh tubuh kita. Jadi harus berikatan dengan molekul yang lebih besar. Komponen pertahanan tubuh spesifik yang kedua ada antibodi. Antibodi merupakan protein spesifik yang dihasilkan oleh sistem imun untuk melawan antigen. Antibodi dikenal juga dengan imunoglobin. Struktur dari antibodi yang pertama itu ada 2 rantai berat dan juga 2 rantai ringan. Jadi ini adalah rantai beratnya. Nah, kemudian ini adalah rantai ringannya yang nantinya akan dihubungkan oleh jembatan sulfida. Yang kedua ada daerah variabel. Nah, sebelah sini ya. Jadi ini merupakan daerah variabel yang akan membentuk reseptor antigen. Jadi nanti di sini ada tempat pengikatan antigen. Ini antigennya ya. Kemudian yang ketiga ada daerah konstan. Nah, ini adalah daerah konstan yang menstabilkan sisi pengikatan antigen. Lalu yang terakhir ada daerah hinge atau engsel agar lengannya itu nanti bisa membuka dan juga menutup. Selanjutnya kita membahas tentang macam-macam imunoglobin atau disingkatnya IG ya. Jadi imunoglobin itu yang pertama ada IgA atau imunoglobin A. Nah, fungsi dari IgA ini adalah untuk mencegah pertautan virus. Nah, kemudian IgA ini terdapat dalam kolostrum. Kolostrum itu adalah air susu ibu yang pertama kali dikeluarkan ya. Nah, kemudian di keringat dan juga di air liur. Yang kedua ada imunoglobin G. Nah, imunoglobin G ini adalah imunoglobin yang paling berlimpah, jumlahnya sekitar 80%. Nah, kemudian terdapat dalam plasenta dan bisa menembus plasenta. Yang ketiga ada imunoglobin M. Nah, imunoglobin M ini adalah antibodi pertama yang tiba di lokasi infeksi dan dapat menetap dalam pembuluh. Keempat ada IgD atau imunoglobin D yang berfungsi untuk memicu respon imun, tidak dapat menembus plasenta dan jumlahnya ini paling sedikit. Jadi kalau IgG yang paling banyak, IgD yang paling sedikit. Dan yang terakhir ada imunoglobin E. Nah, ini adalah imunoglobin yang berperan terhadap pelepasan histamin untuk reaksi alergi. Selanjutnya kita bahas mengenai mekanisme pengikatan antigen oleh antibodi. Nah, jadi mekanisme pengikatan antigen oleh antibodi itu yang pertama bisa dengan cara netralisasi atau penempelan. Nah, jadi netralisasi adalah cara untuk menutup epitop dari antigen dengan menyelimuti antigen. Jadi ingat tadi antigen itu kan memiliki epitop. Nah, netralisasi itu adalah cara di mana epitop dari antigen itu nanti akan ditutup seperti ini ya. Jadi setiap epitop dari virus itu nanti akan ditutup, itu namanya netralisasi. Kemudian yang kedua ada aglutinasi atau penggumpalan, yaitu cara pengikatan antigen dengan cara menggumpalkan partikel yang mengandung antigen. Jadi kalau misalnya netralisasi satu antigen, terus nanti kayak dikepung gitu lah ya istilahnya gitu. Nah, kalau aglutinasi itu nanti banyak antigen dikumpulkan menjadi satu untuk diikat. Yang ketiga ada presipitasi atau pengendapan. Nah, jadi presipitasi ini adalah cara pengikatan antigen dengan cara mengendapkan antigen yang dapat larut. Nah, nanti ketika semua antigen tersebut sudah diikat, maka itu akan memudahkan proses fagositosis. Jadi nanti makrofag akan lebih mudah dalam melakukan proses fagositosis. Nah, selain itu bisa juga dengan fiksasi komplement. Jadi fiksasi komplement itu membentuk lubang pada dinding sel dari bakteri yang dapat menyebabkan nanti bakterinya itu akan mengalami lisis.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sel-sel yang terlibat dalam respon imun. Jadi, tadi kan ada dua sel ya, ada sel B dan sel T. Nah, yang pertama ini ada limfosit B atau sel B. Nah, sel B ini nanti dibagi menjadi tiga, ada sel B plasma, sel B memori, dan sel B pembelah. Sel B plasma berfungsi untuk membentuk antibodi, sel B memori untuk mengingat antigen yang sudah masuk ke dalam tubuh kita. Ingat saja memori itu kan ingatan ya. Kemudian B pembelah berarti berfungsi untuk membentuk B plasma dan B memori. Yang kedua ada limfosit T atau sel T. Sel T ini juga dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada sel T sitotoksik yang berfungsi untuk menyerang dan juga menghancurkan antigen. Yang kedua ada sel T helper yang berfungsi menstimulasi pembentukan sel T yang lain, sel B plasma dan juga mengaktifasi makrofag. Dan yang terakhir ada sel T suppresor yang berfungsi untuk menekan dan menghentikan respon imun. Yang ketiga ada makrofag. Nah, jadi makrofag itu merupakan sel besar dalam jaringan yang berkembang dari monosit dan diproduksi di sumsum tulang belakang. Fungsi dari makrofag ini adalah untuk menelan antigen untuk dihancurkan secara enzimatik. Yang keempat, ada sel natural killer atau sel pembunuh alami. Nah, jadi natural killer ini adalah sekumpulan limfosit non-B dan juga non-T yang bersifat sitotoksik. Nah, fungsinya adalah menghancurkan sel-sel kanker pada lokasi primer, virus, jamur, dan juga parasit lainnya. Nah, seperti ini contohnya ya. Jadi ini adalah natural killer. Nah, ini adalah sel yang sehat. Nah, nanti ketika sel tersebut termutasi menjadi sel tumor, nah nanti natural killer ini akan menghancurkan sel-sel tersebut. Lalu bagaimana mekanisme respon imun humoral? Jadi ketika antigen masuk ke dalam tubuh, maka sel B akan menangkap antigen tersebut. Kemudian, sel T helper akan mengaktifasi sel B. Selanjutnya, sel B akan membentuk sel B plasma dan juga sel B memori. Sel B plasma akan memproduksi antibodi untuk mengikat antigen. Lalu makrofag akan menangkap dan juga menghancurkan antigen tadi. Selanjutnya, sel B memori akan mengingat antigen tersebut. Sedangkan mekanisme respon imun seluler melibatkan sel yang menyerang sel atau jaringan tubuh yang terinfeksi. Jadi, kalau misalnya respon imun humoral tadi kan dengan membentuk antibodi. Kalau misalnya respon imun seluler itu dengan cara menyerang sel yang terinfeksi. Jadi sebagai contoh ini ada sel tubuh yang mengalami infeksi. Jadi antigen menginfeksi sel atau jaringan tubuh. Lalu sel T helper akan menghasilkan sitokin untuk mengaktifasi sel T killer dan juga sel T suppresor. Selanjutnya, sel T killer akan kontak dengan antigen pada permukaan sel. Lalu, sel T killer akan menyerang dan juga menghancurkan antigen melalui fagositosis. Selanjutnya, sel T suppresor akan menghentikan respon imun. Dan yang terakhir, sel T suppresor akan menghambat aktivasi sel T killer dan membatasi produksi antibodi. Jadi ketika selnya sudah hancur, maka sel T suppresor akan menghambat aktivasi sel T killer dan membatasi produksi antibodi agar sel-sel tersebut atau antibodi kita itu tidak menyerang jaringan tubuh kita sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam kekebalan tubuh atau imunitas. Nah, kekebalan tubuh ada dua, ada aktif dan juga pasif. Aktif adalah kekebalan tubuh yang dihasilkan oleh tubuh sendiri. Jadi, nanti tubuh kita itu akan membentuk antibodi sendiri yang dipicu dengan adanya antigen. Nah, sedangkan kekebalan pasif adalah kekebalan tubuh yang diterima dari luar. Jadi ketika tubuh kita menerima antibodi dari luar, itu namanya pasif. Sedangkan ketika antibodi itu dibentuk oleh tubuh kita sendiri, itu aktif. Nah, kekebalan aktif terdiri dari aktif alami dan aktif buatan. Aktif alami contohnya itu saat kita sembuh dari suatu penyakit. Misalnya, kita sembuh dari penyakit campak dan kita punya antibodi terhadap penyakit campak. Nah, itu namanya
kekebalan aktif alami. Sedangkan aktif buatan, maka itu contohnya vaksinasi. Jadi ketika kita mengalami suntik vaksin ya atau vaksinasi, nah jadi vaksin itu kan mengandung mikroorganisme yang dilemahkan. Jadi misalnya kita vaksin COVID-19, nah maka itu dimasukkan bagian dari virus yang sudah dilemahkan, sehingga itu akan memicu tubuh kita untuk membentuk antibodi. Sehingga kalau virusnya nanti beneran masuk ke dalam tubuh kita sudah punya antibodinya, jadi kita nggak akan sakit penyakit tersebut gitu. Sedangkan pasif juga sama, dibagi ada alami dan buatan. Kalau alami contohnya adalah pemberian ASI pertama. Jadi ASI itu mengandung antibodi yang akan diberikan oleh ibu ke bayinya. Jadi ketika bayi menyusui oleh ibunya, itu dia mendapatkan antibodi dari ibunya. Nah, sedangkan pasif buatan contohnya adalah pemberian serum. Misalnya serum anti bisa ular. Nah, itu termasuk pasif buatan. Jadi karena dimasukkan itu sudah antibodinya, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gangguan dalam sistem imun. Yang pertama itu ada alergi atau hipersensitif. Alergi adalah respon imun yang berlebihan terhadap suatu senyawa yang masuk ke dalam tubuh. Penyebab dari alergi ini biasanya disebut sebagai alergen. Nah, alergen ini bisa berupa macam-macam ya. Misalnya ada bulu binatang, kemudian serbuk sari bunga, makanan laut, susu, dan lain sebagainya. Nah, ketika alergen masuk ke dalam tubuh, maka alergen tersebut akan memicu sel B plasma untuk mengeluarkan antibodi imunoglobulin E. Selanjutnya, antibodi yang sudah dihasilkan tadi akan berikatan dengan mastosit, dan mastosit kemudian akan melepaskan histamin yang dapat menimbulkan respon inflamasi. Sehingga muncullah nih respon inflamasi dengan ciri misalnya nanti kita jadi gatal-gatal, ruam, mata merah, dan juga sesak nafas. Yang kedua ada autoimunitas atau autoimun. Autoimun merupakan gangguan sistem kekebalan tubuh saat antibodi yang diproduksi justru menyerang sel-sel tubuh kita sendiri karena tidak mampu membedakan sel tubuh sendiri dan juga sel asing. Nah, contoh dari autoimunitas itu ada Graves' disease, ada Addison disease, artritis reumatoid, dan diabetes mellitus. Yang ketiga ada AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. AIDS ini merupakan penurunan sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh infeksi virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Nah, seperti ini ya bentuk virusnya. Ketika terjadi infeksi virus HIV, nanti HIV itu akan menyerang sel T yang berperan dalam melawan patogen. Nah, dalam kondisi normal, jumlah sel T itu adalah 1000 sel per milimeter kubik. Nah, ketika terjadi infeksi, selnya itu akan berkurang hingga 200 sel per milimeter kubik. Nah, hal tersebut akan berdampak pada tubuh itu menjadi rentan terhadap penyakit oportunistik, yaitu infeksi yang timbul akibat daya tahan tubuh melemah. Jadi orang yang terkena HIV itu bukan meninggal karena penyakit HIV-nya, bukan ya. Tapi orang yang terkena AIDS itu akan meninggal dikarenakan imunnya itu tadi melemah ya kan, sehingga dia lebih mudah terserang penyakit. Nah, berikut ini adalah tahapan siklus HIV. Jadi bagaimana mekanisme masuknya sel HIV ke dalam tubuh. Nah, jadi yang pertama, nanti ada binding. Jadi binding itu menempelnya virus pada molekul CD4. CD4 merupakan limfosit T atau sel T. Nah, kemudian tahap kedua adalah fusion. Jadi fusion itu adalah membran luar dan juga protein matriks virus akan menyatu dengan membran sel CD4, lalu kapsidnya akan dilepaskan ke dalam sel. Jadi virus HIV itu kan memiliki kapsid ya. Nah, ini kapsidnya masuk ke dalam sel, nah itu fusion. Yang ketiga adalah reverse transkripsi. Nah, jadi virus akan menggunakan enzim reverse transkriptase untuk mengubah RNA-nya menjadi DNA lalu masuk ke dalam nukleus. Jadi yang kita tahu bahwa virus HIV itu memiliki enzim transkriptase balik atau reverse transkripsi. Enzim tersebut bisa mengubah RNA virus menjadi DNA. Jadi kan harusnya virus itu punya satu doang kan ya, asam nukleat ya. Nah, kalau virus HIV itu dia karena punya enzim reverse transkripsi, dia tuh jadi bisa mengubah RNA jadi DNA. Kalau sudah jadi DNA, maka DNA itu bisa masuk ke dalam nukleus. Yang keempat ada integration. Nah, pada tahap ini, virus akan menggunakan enzim integrase untuk menyisipkan DNA virus ke dalam kode genetik dari sel inang. Bisa dilihat ya, jadi ini yang merah ini adalah DNA-nya virus. Nah, kemudian tahap kelima adalah replication, yaitu virus memperbanyak diri dengan membentuk protein HIV. Nah, yang keenam ada assemble, yaitu protein dan RNA virus itu akan berkumpul di dekat membran sel. Jadi protein yang sudah dibentuk tadi, kemudian RNA virus juga akan berkumpul dekat membran sel.
Tahap yang terakhir adalah budding, yaitu tahapan di mana komponen virus itu mendorong diri keluar dari membran sel dan virus akan melepaskan diri dari sel yang terinfeksi. Oke adik-adik, itu tadi penjelasan tentang mekanisme sistem kekebalan tubuh bagian yang kedua. Nah, jadi ternyata sistem kekebalan di dalam tubuh kita itu sangat luar biasa ya. Jadi Tuhan sudah menciptakannya dengan sedemikian rupa, maka kita harus bersyukur dengan cara menjaga kesehatan tubuh kita ya. Oke adik-adik, jangan lupa untuk dukung terus channel Biologi Asik dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe video ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.